Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah saya mengajak pada jamaah semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat hidayahnya, nikmat Islam, ihsan, iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat pengikutnya, dan para umatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang kehidupan kita dalam bermedia sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya dengan judul Akhlak dalam Bermedia Sosial. Sebelumnya, di era digital, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Beragam kemudahan yang tersedia di media sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagai informasi. Namun, kebebasan dalam bermedia sosial terkadang tidak dibarengi dengan etika yang apik atau baik dalam penggunaannya, sehingga lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Untuk itu, ada beberapa rambu yang harus dipahami yang mencirikan kita sebagai muslim yang berakhlak. Kebebasan dalam bermedsos ria tak jarang menimbulkan berbagai problematika di tengah masyarakat saat ini. Tak jarang informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, fitnah, pemutar balikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpang siuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmonisasi sosial. Adab yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim dalam bermedia sosial adalah muraqabah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita sebarluaskan di media sosial, termasuk niat dibalik postingan tersebut, harus kita sadari bahwa Allah Maha mengetahui. Dengan selalu merasa diawasi Allah, kita hanya akan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang membawa maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, In tubdu syai'an aw tuhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 54. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 menyampaikan tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini mengatur tentang hubungan sosial sama manusia, mulai dari mengirim pesan di media sosial hingga
cara memastikan kebenaran informasi yang beredar. Seseorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, mengokohkan kerukunan, dan tidak mengajak kepada hal-hal yang bermaksiat, hal yang mengarah ke maksiat. Penting bagi seorang muslim untuk melakukan tabayun atau klarifikasi ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Seorang muslim dalam menyampaikan informasi harus dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta, serta diungkapkan dengan tulus. Tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut juga dengan qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzima hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulan zur. Dengan artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi apa yang terhormat di sisi Allah. Dengan yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar idealnya juga dipedomi seorang muslim dalam bermedsos. Sudah saatnya media sosial harus dipergunakan untuk mengajak kepada kebaikan, menyalurkan konten positif melalui berbagai platform yang saat ini banyak digemari masyarakat. Sosial media seperti YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya merupakan media yang tepat dan mudah untuk menyebarluaskan kebaikan yang bertanggung jawab. Dan kita harus menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam firman Allah dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga di tengah arus globalisasi dan gencarnya informasi yang tiada henti setiap detiknya saat ini, kita semakin bijaksana dan arif dalam bermedsos ria. Akhlak yang mencerminkan pribadi muslim harus terus dipedomani sehingga berbagai fasilitas dan kemudahan zaman dapat membawa maslahat untuk umat dan bangsa pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian ceramah yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.